Jadi ini bukan lagi urusan Indonesia, bukan lagi urusan negara tropis, negara berkembang. Sudah ada atau DB ini menjadi masuk di dalam Neglected Tropical Disease, NTD, dan sudah ada roadmap-nya, dan juga dari WHO juga sudah ada Global Strategy for DB Prevention and Control. Lanjut. Ini kembali lagi kalau kita bicara masalah di dunia, kita lihat ya, yang warna kuning itu di Brasil tinggi sekali incidence rate-nya. Kemudian negara Malaysia, Singapura itu cukup tinggi. Nah, Indonesia posisinya memang masih rendah, tapi sebetulnya juga mungkin ada kemungkinan bahwa ada reportnya juga ya. Jadi yang namanya masyarakat mungkin menganggap kalau pegel-pegel sedikit ya, linu-linu, agak demam itu ya beda lah, ini istirahat aja. Karena sebetulnya mungkin nanti Prof juga menyampaikan kalau dites sebetulnya positif tingginya. Jadi kenapa kelihatannya kita masih cukup rendah. Dan kita di sini memang tahun 2023 Indonesia memang lebih rendah dibandingkan tahun 2022, ya. Tapi negara-negara yang lain seperti Brasil, kemudian Malaysia dan Thailand itu meningkat, ya. Peningkatan lanjut. Ini adalah siklus bulanan. Data kasus. Jadi dari siklus bulanan ini kita tahu dimulai bulan peningkatannya mulai November, Desember biasanya, dan puncaknya sekitar bulan Februari, Maret. Itu pasti akan terjadi puncak jumlah kasus ya, di Indonesia. Polanya sama. Dan yang di sini kalau dilihat yang paling tinggi adalah tahun 2016 paling tinggi ya, di antara 10 tahun terakhir. Lanjut. Sejak tahun 1968, di mana ini waktu itu mulai ditemukan di Indonesia ya Prof ya, di Jakarta sama di Surabaya ya, sama Prof Sugeng Sugiarto itu, saya waktu itu saya betul di Prof Sutomo. Nah kita lihat bahwa siklus ya, ini ternyata berhubungan dengan fenomena El Nino panas. Itu di bawah itu adalah fenomena El Nino-nya. Namun akhir-akhir ini periodenya, siklusnya semakin pendek. Kalau dulu 10 tahun, kemudian masuk ke 2010 itu kan sudah mulai 3 tahunan ya. Dan sekarang mungkin berpendek lagi, gitu ya. Sehingga kayak di Jakarta mungkin nggak ada siklusnya, terus-terusan ya, gitu. Jadi ada terus. Ya, jadi inilah yang kita perlu waspadai. Dan siklus kalau dulu mikirnya oh ini nggak masuk siklusnya belum tinggi gitu, tapi sekarang mungkin nggak ada siklus terutama di Jakarta. Periodenya juga semakin lama semakin pendek. Gitu. Lanjut. Ini kami bandingkan ya teman-teman antara tahun 2023 dengan 2024. Jadi ini saya tunjukkan bahwa sekarang jumlah kasus ya, total kasus di nasional itu sudah menurun. Jadi kalau dulu kita sempat mendengar pada bulan-bulan Maret, April itu kan banyak berita gitu ya. Terus ada yang bilang bahwa rumah sakitnya penuh, nggak bisa lampu segala macam. Ya. Tapi sekarang sudah bisa diturunkan. Nah sebetulnya kalau masalah rumah sakit waktu itu, kalau kami konfirmasi ke rumah sakitnya, sebetulnya yang ramai hanya rumah sakit itu. Rumah sakit yang lain di wilayahnya enggak. Mungkin orang preferensinya ke sana sehingga badannya penuh. Padahal kalau kami juga memonitor ke tingkat keterisian
tempat tidur ya, itu memang meningkat, tapi tidak ada yang sampai 100% lebih ya. Sehingga harusnya kalau bisa di sistem rujukan SPGDP-nya bagus, itu tidak terjadi penumpukan di salah satu rumah sakit. Jadi kami menunjukkan bahwa mulai minggu ke-18 gitu ya, itu kasusnya sudah berangsur-angsur turun. Meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, jumlah kasusnya masih lebih tinggi. Di tahun 2023 itu kita sudah bisa menurunkan sekitar 35% kasus dibandingkan tahun 2022. Jadi mungkin angkanya ini akan sama sebetulnya dengan kondisi tahun 2020. Lanjut. Ini sama ya, incidence rate-nya untuk demam berdarah. Yang kiri itu adalah terkait dengan kasusnya. Kalau yang sebelah case fatality rate ya, itu hubungannya dengan kematian. Jadi memang fluktuatif. Hanya saja untuk case fatality rate ya, kita tahun ini bisa kita turunkan, bisa kita minimalisir. Nanti kenapa Prof. Ernie yang bisa menjelaskan lagi. Tapi kalau dari saya, sebetulnya lebih ke arah deteksi awal ya Prof ya. Seawal mungkin kita bisa mendeteksi kasus demam berdarah, itu penanganannya akan jauh lebih baik daripada kalau nanti mereka tentunya sudah dalam kondisi yang shock, yang daily shock syndrome. Itu akan susah untuk mengembalikan ke kondisi yang baik. Lanjut. Ini adalah sebaran kasus ya teman-teman. Jadi tahun 2023 sampai Desember itu kasusnya sekitar 114.700-an. Tetapi tahun 2024 minggu ke-22 saja kasusnya sudah hampir 120.000. Jadi jumlah kasus yang sekarang ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus setahun pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat di sini jumlah paling banyak, ini kan jumlah ya, tetap paling banyak adalah Jawa Barat. Kemudian tahun ini disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Lanjut. Ini adalah kematian. Jadi kalau kematian pada tahun 2023 kasus kematiannya ada 894. Nah sekarang sampai saat ini yang terlaporkan kematiannya di tahun 2024 itu sudah 777. Namun ini coba lihat, yang menarik menurut saya adalah dari sisi jumlah kematian. Kalau jumlah kematian tadi, jumlah kasus yang paling banyak adalah pertama Jawa Barat, DKI, baru Jawa Timur. Ya. Tetapi dari kematian paling banyak tetap Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, ya. Baru kemudian Jawa Timur. DKI malah nggak muncul di sini. Ya. Jadi artinya nanti mungkin bisa Prof. Ernie bisa menyampaikan lebih dan lagi ya Prof, kira-kira apa sih kunci penanganannya? Gitu. Kalau saya sih melihat sebenarnya di penanganannya di DKI ini begitu terdeteksi orang demam berdarah langsung masuk opname gitu kan. Karena kalau disuruh pulang kita susah untuk melakukan monitoring kebocoran cairannya itu susah. Jadi menurut saya itu adalah kunci bagaimana kita bisa menurunkan case fatality rate seminimal. Lanjut. Ini adalah tren DBD 3 tahun terakhir, ya, baik kasus maupun kematiannya. Kalau tren incidence rate-nya ini 2024 kan belum selesai, makanya kelihatan naik. Tapi yang untuk case fatality rate-nya kita konstan bisa menurunkan. Jadi artinya
kita sudah belajar banyak ya bagaimana cara penanganannya sehingga kematiannya itu bisa kita tekan gitu, di tingkat pelayanan vaskesnya. Lanjut. Nah ini adalah distribusi kasus dan kematian sesuai kelompok. Jadi yang menarik adalah kalau kita melihat dari kasusnya itu paling banyak di usia 15 sampai 45 tahun. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kematiannya, yang paling banyak meninggal itu usia 5 sampai 14 tahun. Ya. Jadi anak-anak memang lebih rentan, lebih rentan untuk menjadi lebih buruk dari kondisinya. Faktor-faktor yang membuatnya itu nanti ada jelaskan oleh Prof. Edi terkait dengan ini. Lanjut. Ini sebarannya untuk semua di 5 kabupaten kota dengan kasus tertinggi itu ada di Kota Bandung, ya, Tangerang, Depok, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Ini dari sisi jumlah kasusnya. Tapi kalau dari sisi incidence rate-nya, per 100.000 penduduk, kemudian kiannya, Jakarta Barat, dan kalau IR-nya itu 2 di Provinsi Bali, kemudian dari Utara Barat itu di Kalimantan, Kalimantan Timur, Pamukan itu di Sulawesi Utara, dan Kendari di